Bentar ya, oh nggak bisa ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Sebelum kita masuk untuk ke confectionery, kita lihat dulu secara sekilas ya. Untuk secara sekilas perannya lipid, itu fat and oil di food quality itu apa? Nah, yang pertama untuk lipids itu biasanya kan pasti perannya adalah berhubungan dengan tekstur. Dengan tekstur contohnya misalkan untuk mayones, kekentalan contohnya, margarin, butter, untuk plasticity, shortening, plasticity juga, coklat itu kan nanti kekerasannya dia juga tergantung dengan si fatnya, kemudian smoothnessnya itu mouthfeel ya, mouthfeel nanti itu juga ada hubungannya dengan si fatnya. Kemudian flavor itu erat kaitannya juga dengan si lipidnya. Misalkan kita buat produk menggunakan fat dari susu gitu atau lipid dari susu gitu. Nah, itu kan dia punya flavor khas tersendiri yang tidak didapatkan kalau kita menggunakan fat dari misalnya dari lemak nabati, palm olein contohnya itu akan sangat berbeda. Kemudian kita menggunakan lard contohnya atau lemak babi dibandingkan dengan shortening dari palm oil itu pasti juga flavornya sangat berbeda sekali. Kemudian dia juga sebagai karier untuk flavoring agent gitu ya. Flavoring agent itu kan beberapa dia sifatnya hidrofobik sehingga dia akan larut di dalam si lemaknya tadi dia sebagai karier gitu. Kemudian untuk mouthfeel itu creaminess, smoothness itu datangnya dari si fatnya. Makanya kalau misalkan fatnya itu nggak sesuai, dia bisa saja menimbulkan sensasi yang kalau terlalu tinggi saturatednya, solid fat contentnya itu dia lebih ke waxy. Kalau misalkan dia terlalu rendah, itu lebih ke oily ya. Jadi kayak berminyak cair gitu kan. Kita kayak makan minyak goreng gitu. Jadi sangat oily gitu. Jadi perlu balance yang pas antara eh, solid fat content dengan fraksi lipid dalam bentuk cair gitu. Jadi ada bentuk padat, ada yang bentuk cair, dan itu butuh balance yang pas untuk setiap aplikasinya untuk memberikan mouthfeel yang tepat gitu. Nah, kemudian untuk fat ini dia berhubungan dengan ketiganya tadi itu, terutama tekstur juga dengan apa namanya tadi? Selain tekstur. eh Mouthfeel, dengan mouthfeel. Nah, itu dia fungsinya erat sekali dengan perannya dia sebagai lubrikan. Jadi, sebagai lubrikan, lemak ini, lipid ini in general, itu dia provide smoothness and ease of swallowing. Jadi, kalau makanan yang dia ada fatnya, itu dia punya fungsi lubrikasi. Dia bisa menyebabkan smoothness, creaminess, kayak semacam coklat kalau sudah dia melting, atau mayonnaise, dia sudah di mayones itu kan banyak minyaknya dia kan smooth gitu ya kayak semacam di mulut itu lubrication tuh kayak apa ya gampangnya licin gitu ya. Kemudian ease of swallowing itu dia hubungannya bukan hubungannya contohnya itu misalkan kita makan daging, makan steak yang dia high in fat, satunya dia lean meat gitu. Kalau orang Jawa itu nyebutnya bukan orang Jawa. Ada istilahnya gitu. Kalau yang dia bukan alot ya, kalau alot kan lebih ke teksturnya. Kalau dia fatnya sangat rendah, itu cenderung kayak seret. Nah, seret nelennya itu agak susah. Tapi kalau dia bagian yang fatty, itu dia lebih lebih lembut gitu ya, lebih mudah untuk ditelan. Itu ada fungsi lubrikasi dari si lemaknya. Jadi material-material yang misalkan lemaknya cukup tinggi itu ada eh, ada sensasi dia lebih mudah ditelan. Kalau kita bikin low fat product juga yang dia di dalamnya banyak solid, solid apa namanya? Solid partikelnya itu biasanya juga menjadi dia lebih kasar gitu, lebih sulit kemudian untuk dikonsumsi, sensasinya di dalam mulut lebih tidak menyenangkan. Nah, creaminess ini juga di-provide oleh si lemak. Creaminess ini dia contributes to rich and soft mouthfeel. Contoh paling gampangnya adalah coklat, tapi coklat dengan cocoa butter, full cocoa butter. Ketika dia masuk ke mulut, dia akan melting, kemudian dia akan mouthfeel-nya itu akan menyenangkan gitu, creamy, halus gitu kan. Kita nggak akan kerasa sesuatu yang kayak berpasir atau bergenjal gitu, itu nggak akan terasa gitu. Kemudian selai coklat contohnya, atau butter juga contohnya itu. Kemudian structure plays a key role in product texture and stability. Jadi dalam hubungannya dengan structure, tadi contohnya untuk di coklat gitu kan. Di coklat itu kalau dia
eh, fatnya, lipidnya nggak bagus, koko butternya nggak bagus, itu dia bisa jadi terlalu lembek, bisa jadi terlalu keras gitu. Jadi harus punya sesuatu yang balance dan dengan komponen trigliserida tertentu. Strukturnya dia, kekerasannya dia, bunyinya dia ketika dipatahkan, ada snap namanya, itu dia sangat tergantung dengan lipidnya gitu. Bagaimana karakteristik lipid yang kita pakai, jumlah lipidnya cukup atau tidak gitu. Karena kan nanti kalau coklat di dalamnya ada juga banyak partikel padat lainnya. Ada gula, kalau misalkan dia milk chocolate dia ada bubuk susu, milk powder dan lain sebagainya. Nah, fat ini tadi eh, secara keseluruhan itu kan dia berkontribusi terhadap sensory properties. Sensory properties tadi ketika tekstur dikonsumsi creaminess itu kan juga dia berhubungan dengan sensory experience dari si konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut gitu. Jadi sensory properties itu dia kalau kita bagi itu dia ada kontribusi ke flavor, aroma, palatability, bahkan juga nanti semacam kayak tekstur ya overall perception dari konsumennya ketika dia mengkonsumsi. Bagaimana dia di mulut, lengket nggak di lidah, kemudian lengket nggak dengan langit-langit, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita golongkan untuk fungsi fat ini ada yang menggabungkan lubrication dan creaminess itu macam-macam ya sebenarnya. Di beberapa buku itu tadi dia membaginya hanya menjadi tiga parameter seperti yang saya sebutkan ini. Dia golonginnya tiga, tekstur, flavor, dan mouthfeel. Di buku lainnya itu dia membreakdown lipid di food quality itu menjadi empat bagian, lubrication, creaminess, structure, dan sensory properties. Karena dia membedakan creaminess di sini adalah sifat fisik. Sifat fisik yang kita evaluasi dengan suatu device. Tapi kalau sensory properties ini dia langsung menggunakan manusia. Jadi dia membedakan keduanya. Termasuk pun structure itu seperti hubungannya dengan tekstur, kan dia sebenarnya dievaluasi dari dua, dari device dan dilengkapi dengan manusia. Karena kalau kita bikin produk itu biasanya kita komplementari ya. Analisis itu nanti dengan dengan alat, kemudian nanti dengan manusia gitu melalui uji sensoris gitu. Cukup nggak kalau dengan uji sensoris saja gitu? Ya kalau misalkan kalian punya usaha apa namanya usaha skala kecil gitu dengan sensori saja mungkin cukup. Tapi kalau kalian skala besar, kalian kan perlu namanya quality control ya, pengendalian mutu gitu. Kalau misalkan hanya dengan sensori saja itu kadang tidak cukup gitu. Jadi kita perlu ngecek secara berkala misalkan viskositasnya, kekerasannya berapa, kalau creaminess gitu kan sama tadi mouthfeel itu dia ada hubungannya sama viskositas. Jadi kita cek nih secara produksi itu viskositas dan creaminessnya berapa. Nanti viskositas dan sorry viskositas ya, viskositasnya berapa. Nanti viskositas berapa itu dan atau reologi propertisnya seperti apa yang masih bisa diterima oleh konsumen gitu. Jadi kita sudah punya standar angkanya dari situ. Nanti biasanya di akhir kemudian kalau kita mau reformulasi otomatis kalau kita mau reformulasi itu kan biasanya kita misal produk yang fat base ya nanti ada efek ke creaminess-nya, ada efek ke teksturnya, kita tetap terukur gitu. Biasanya kemudian kalau misalkan kita ganti fatnya atau kurangi jumlah fatnya sangat mungkin nanti creaminess-nya itu bukan creaminess. Contohnya viskositasnya itu nanti turun, teksturnya, hardness-nya dia juga turun gitu. Tapi nanti dikonfirmasi itu dengan sensory analysis, apakah penurunan dari viskositas dan penurunan dari kekerasan ini dia bisa dideteksi oleh panelis contohnya. Atau kita create produk baru dengan formulasi yang berbeda, misalkan misalkan alternatif fat, tadinya kita pakai misalkan palm oil, kemudian kalian mau menggunakan mango kernel oil gitu. Nanti dicek sama panelisnya, itu kan karena produk baru ya, itu diterima nggak sih sama si panelis kita, sama konsumen gitu. Nah itu biasanya saling melengkapi gitu. Jadi eh, peran dari masing-masingnya analisis dengan menggunakan device dan sensor itu nanti akan saling mendukung hasilnya. Nah, kemudian untuk produk dengan high lipid content itu biasanya dia identik dengan yang namanya high viscosity
low friction karena tadi kan memberikan fungsi lubrikasi ya. Dia kalau lipid kontennya tinggi, ada fungsi lubrikasi, biasanya viskositasnya menjadi tinggi, kayak mayones viskositasnya tinggi kalau minyaknya tinggi. Kemudian low friction, kemudian elastic propertiesnya dia tinggi, kemudian sensasi dari creaminess-nya menjadi lebih tinggi seperti es krim. Selai itu biasanya dia eh, konten dari lemaknya tinggi, dia creaminess-nya itu dia akan menjadi lebih tinggi dan karena ada fungsi lubrikasi, jadi dia sensasi dari roughness-nya, kekasarannya itu menjadi lebih rendah atau kurang terdeteksi karena gesekan antara si partikel dengan lidah, dengan langit-langit mulut itu dia tertutupi karena adanya lubrikasi dari lemak dan si partikelnya tadi itu gitu. Jadi si fatnya itu dia memberikan efek coating gitu sehingga si partikelnya nggak gesekannya tuh rendah kalau kita masukkan ke mulut dia kan kalau ada friction nanti kita kerasa sebagai sesuatu yang kasar, sandy gitu. Tapi kalau lemaknya tinggi itu dia bisa membantu mengcover sensasi tadi itu. Kemudian kalau dia high lipid content density-nya juga biasanya menjadi lebih rendah. Kalau kita bicara mengenai masalah creaminess ya, ini lebih ke tribologi kalau nanti kalian selesai S1 mau apa namanya tertarik nih dengan misalkan role dari fat kemudian dihubungkan dengan persepsi sensoris ini dia ilmu apa namanya kayak cabang ilmu di pangan yang saat ini juga lumayan cukup populer gitu namanya tribologi itu nanti kalian belajar tuh jadi tadi dia menggabungkan antara device ini kalau produknya saya ukur seperti ini karakteristik fisiknya sifat alirnya viskositasnya loss modulusnya dan lain sebagainya seperti ini kalau kita masukkan ke mulut oleh konsumen itu nanti dia persepsinya seperti apa sih gitu. Jadi dia menghubungkan antara sifat fisik dengan sensory perception dari si panelisnya ketika mengkonsumsi produk. Itu biasanya dia banyak dipelajari untuk di food design contohnya kayak gitu-gitu. Ini kalau tertarik bisa nanti lebih spesifik belajar ke arah situ gitu. Nah, tadi kalau kita bicara dengan creamy mouthfeel itu dia sangat berhubungan dengan coalescence. Jadi kalau kita nanti mau memperdalam eh, bidang ini, kalau ini kan kita cuman sekilas-sekilas ya basic aja kalian S1 kan yang penting tahu basicnya. Itu biasanya akan kita cari tahu juga apa sih yang terjadi sama lemak itu di dalam mulut gitu. Misalkan mayones. Mayones kenapa dia bisa creamy di dalam mulut? Biasanya nanti dia dibantu juga ada fenomena coalescence. Coalescence itu ini kan kalau kalian lihat bulat-bulat kuning ini kan dia fat droplet ya, butiran-butiran bukan butiran, droplet minyak yang terdispersi di air kan emulsi oil in water. Ketika dimasukkan ke mulut itu sangat mungkin sekali dia bukan sangat mungkin dari hasil penelitian itu dia terjadi coalescence. Nah, coalescence dari si emulsi ini itu terjadi di dalam mulut dan kemudian dia meluas apa namanya menyelimuti permukaan mulut kemudian ketika dia terjadi coalescence itu juga pecah kan itu dia kayak semacam dalam tanda kutip pecah gitu ya si oil dropletnya di saat yang sama kalau kita infuse suatu komponen flavor atau apapun masuk ke dalam oil dropletnya itu, dia akan rilis. Sehingga ketika kita masukkan itu di dalam mulut, kita merasakan sensasi creaminess dan juga ada aroma yang kita bisa rasakan. Nah, di situ nanti kemudian rilis si aroma compoundnya, ketika kita makan kita bisalah itu merasakan ada flavor tertentu dan aroma tertentu gitu. Nah, lipid itu influence flavor perception. Jadi ada smell, taste, and trigeminal components gitu. Secara dasarnya seperti itu. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita punya beberapa flavor compound kan dia larut di minyak nih. Nah, dia rilisnya di dalam mulut ketika kita konsumsi itu apa namanya? Kalau kita konsumsi itu dia akan berhubungan dengan coalescence dari si dropletnya. Ini beda ya kalau kita ngomong masalah untuk tadi flavor atau aroma, dia kan pengennya lepas di dalam mulut supaya kita ketika kita konsumsi kita terdapat tuh flavor atau aroma yang kita inginkan. Tapi kalau kita bicara mengenai emulsi untuk karier bahan aktif,
itu kita pinginnya emulsinya survive di mulut. Jadi di mulut dia harusnya nggak ada coalescence, dia akan coalescence dan pecah emulsinya, rilis bahan aktifnya itu di dalam saluran pencernaan gitu. Jadi ini dua konsep yang berbeda. Kalau untuk flavor atau aroma itu pecah rilis di mulut. Kalau untuk bahan aktif tentunya kalau dia pecah di mulut sampai rilis di mulut itu dia rusak duluan, belum sampai ke saluran pencernaan, ke usus halus, dia mungkin udah rusak duluan, jadinya kita nggak bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang kita mau gitu. Jadi kalau untuk delivery system itu dia harus stabil sampai ke dalam saluran pencernaan, melewati lambung, melewati asam dan lain sebagainya. Nah, tadi perannya itu kan dia sangat penting sekali, terutama untuk tadi ya sifat fisik dan eh, sensory perception gitu. Kemarin untuk yang perannya lipid di eh, apa namanya bakery kan sudah dijelaskan oleh Pak Bangun. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa atau secara dasar mengenai perannya di confectionery. Nah, confectionery itu sendiri apa? Confectionery itu kan dia broad category of sweet foods ranging from ice cream, bakery product to chocolate based items. Nah, tapi untuk salah satu produk confectionery sendiri yang sangat amat tergantung dengan lipid adalah coklat. Jadi nanti kita akan membahas lumayan banyak dominannya itu adalah yang dia coklat base atau berbasisnya cocoa butter gitu. Karena coklat kan dia fatnya dari kakao butter. Untuk di confectionery, oil and fats itu dia punya fungsi yang sangat kritikal. Mereka menentukan tekstur, melting behavior, flavor release, dan self stability. Self stability itu contohnya adalah fat bloom. Seberapa cepat dia mengalami fat bloom. Fat bloom itu kan kalau kita lihat di coklat itu atau di coklat base product itu adalah fenomena di mana kita melihat suatu di mana kita melihat permukaan itu mulai muncul white spot gitu ya, white spot yang kadang-kala kalau orang nggak tahu itu dikira jamur, tapi sebenarnya itu adalah hanya jenis kristal yang berubah. Kristal dari coklatnya itu mengalami perubahan bentuk yang tadinya dia itu bentuknya tertentu, dia memberikan kilau, jadi coklatnya kan mengkilap gitu ya. Tapi karena ada perubahan suhu dan lain sebagainya, kristalnya berubah bentuk gitu. Ketika kristalnya berubah bentuk, kilapnya hilang karena kilap tadi datangnya dari jenis kristal tertentu. Kalau kristal itu tidak ada atau menjadi lebih sedikit, ya dia nggak akan berkilap apa namanya? Nggak akan shiny lagi coklatnya, tapi lebih ke burem, bukan burem, kayak Dove gitu ya. Terus habis itu dia ada white spotnya tadi itu tuh sebenarnya eh, kakao butter aja dengan jenis kristal yang berbeda. Masih bisa dikonsumsi, masih, cuman nggak enak dilihat mata aja. Kemudian oil and exotic oil, sorry, ini harusnya essential oil and exotic oils itu dia beberapa jenis oil and fat atau lipida yang juga bisa dipakai di confectionery. Nanti kita bisa lihat ke belakang. Nah, untuk confectionery ini kalau kita bicara fat untuk confectionery, kita nggak akan bisa lepas dari cocoa butter. Ini kan mungkin di teknologi lemak dan kakao kan sudah, lemak dan kakao. Apa namanya? Koteka kalau zaman dulu ya kopi teh kakao itu kan sudah dibahas. Jadi nanti kita sekilas-sekilas aja. Jadi ada peran yang penting dari kakao butter. Nah, kakao butter itu bisa dibilang dia jiwanya dari coklat. Sangat penting sekali untuk coklat. Nah, kakao butter itu bisa diekstrak dari biji Theobroma cacao tree. Eh, kita kalau bicara coklat gitu kan kalau bahasa Indonesia harusnya coklat ya tulisannya jangan sampai salah dulu ada yang tesis dan magang pun dia tulisnya masih salah masih coklat coklat KLAT gitu padahal kalau misalkan produk kan dia coklat gitu. Nah, si cocoa butter ini dia banyak ditemukan di West Africa, South America, dan Southeast Asia. Kalau kita bicara mengenai kakao ini suatu komoditas yang cukup bukan problematik ya, tapi challenging gitu. Dulu kita masuk top 5 penghasil biji kakao terbesar di dunia. Sekarang kita jauh meluncur ke bawah gitu. Bahkan kita kalah dengan Vietnam. Padahal kualitas dari biji kakao kita itu juga eh, bagus sekali gitu. Terutama ada yang salah satu jenisnya apa ya dari Sulawesi itu dia punya flavor yang eh, bagus gitu. Nah ini juga sebenarnya ada kalau kita mau main di sini ini sangat erat hubungannya dengan politik gitu.
Nah, kemudian untuk yang cocoa butter ini dia primer apa bukan primer, dominan dari asam lemaknya itu adalah C16 palmitat, C18 stearat dan oleik. Adanya dominasi dari asam lemak tertentu dan triacylglycerol tertentu ini memberikan distinctive physical properties yang tidak diperoleh dari sumber lemak manapun gitu. Makanya cocoa butter itu dia tadi saya bilang dia nyawanya dari si coklat gitu. Kalau dia digantikan dengan sumber lemak lain, itu karakteristik produknya sangat jauh berbeda. Si cocoa butter ini dia juga mengandung linoleat dan arachidic acid. Kalau komposisinya dari cocoa butter itu dia sangat tergantung dari tempat di mana dia didapatkan atau tempat di mana dia tumbuh gitu. Misalkan kita mendapat dari Ghana, dari Ivory Coast, atau dari Venezuela, dari Indonesia. Indonesia pun nanti mungkin dari Sulawesi, dari Jawa, dari Nusa Tenggara, itu dia akan berbeda-beda sekali gitu. Contohnya, kalau Brazilian cacao itu biasanya dia rich in unsaturated fatty acid. Sedangkan yang Malaysian cocoa butter itu dia lebih banyak asam lemak stearik dan palmitiknya lebih sedikit dibandingkan yang berasal dari West African cocoa butter. Selain dari komposisi asam lemak ini, dia komposisi triacylglycerolnya juga sangat beragam. Cocoa butter tadi sepertinya di kuliah yang sebelumnya juga sudah saya share, dia itu punya spesifik glyceride profile. Contohnya itu kalau koko bukan contohnya ya, koko butter ini yang tidak ditemukan di sumber lemak lainnya itu dia punya trigliserida yang simetris. Simetris itu contohnya POP, POST, ST. P itu ingat ya, P itu palmitat, O itu oleat, ST itu dia stearat. Eh, Simetris yang saya masuk tadi itu adalah di SN2-nya itu dia adalah unsaturated fatty acid. Di SN13-nya itu dia adalah saturated fatty acid. Jadi kombinasi antara spesifik komposisi asam amino, sorry, spesifik komposisi dari asam lemak dengan spesifik komposisi trigliserida ini kan dengan posisi tertentu yang simetris ya utamanya, itu dia memberikan properties yang tidak dapat diberikan oleh sumber lemak lainnya gitu. Apalagi yang simetris ini, yang spesifik trigliserida ini yang saya tuliskan di sini, dia menyusun hampir 85% dari triacylglycerol yang ada di cocoa butter gitu. Jadi dia tinggi akan symmetrical monounsaturated triglycerida sehingga dia polimorfismenya tadi ya itu kan spesifik asam lemak, spesifik triglycerida, utamanya dia simetris, dia polimorfismenya itu berbeda dibandingkan dengan vegetable oilnya. Makanya vegetable oil yang lain atau sumber oil yang lain itu tidak bisa 100% menggantikan cocoa butter dan properties produknya itu jauh berbeda. Polimorfik itu apa? Polimorfik itu adalah kecenderungan si lipid itu akan mengkristal. Jadi yang lalu kayaknya sudah saya sebutkan ya. Ada, kalau belum nanti bisa ditulis di chat ya. Ada alfa, beta, beta, beta prime, beta prime. Itu kalau dia fat secara general. Kalau untuk di cocoa butter itu betanya ada beta 1 sampai beta 6. Beta 1 ada beta 6. Nah, ini hanya spesifik sekali di cocoa butter dan jenis kristal mana yang berpengaruh ke apa namanya? Ke coklat itu adalah kristal beta 5. Kristal beta 5 yang tidak bisa diberikan oleh kristal dari fat jenis lainnya gitu. Nah, akan tetapi kristal beta 5 ini dia hanya terbentuk dari proses tempering. Makanya pembuatan coklat dengan lemak nabati 100%, coklat compound contohnya, itu akan berbeda jauh dibandingkan ketika kita membuat coklat dari cocoa butter gitu. Kalau kita mau buat coklat dari yang non cocoa butter, itu dia tidak memerlukan tempering. Tapi ya itu tadi, coklatnya keras, shiny oke shiny gitu. Tapi dia keras, kemudian tidak meleleh di mulut. Kalau mau yang dia
teksturnya just alright gitu, kekerasannya oke, melting di mulut, shiny, itu dia dapatnya dari beta 5 yang hanya bisa diperoleh dengan menggunakan proses tempering. Tempering itu kita dapat dari proses heating and cooling, repeated heating and cooling di suhu-suhu tertentu. Kalau proses tempering itu gimana? Jadi tempering itu pernah ya ada yang magang di coklat, magang di coklat. Waktu itu terus kita tanya tuh, dia magangnya di UMKM gitu. Dia bilangnya ada proses tempering kan, itu di UMKM di IY lah gitu. Itu dia bilang, oh iya saya mempelajari proses temperingnya gitu. Kita tanya. UMKM tapi nggak yang kecil-kecil amat, gitu. Agak lumayan agak besar. Kita tanya, oh temperingnya seperti apa? Dia bilang ya ini kan tempering itu sebenarnya proses yang sangat complicated. Kalau misalkan kalian pernah dengar di luar negeri ada chocolatier yang dia sudah awarded atau dia yang world best chocolatier, itu biasanya dia bisa melakukan tempering dengan tangan biasa, dengan tangannya dia aja, dan dia dengan matanya, dengan feel-nya dia, itu dia sudah bisa mengetahui apakah coklat yang dia proses ini dia beta 5 atau beta 6. Itu dia bisa, karena experience ya, makanya dia mahal dibayarnya gitu kan. Itu bisa. Nah, kalau untuk dengan menggunakan alat, itu biasanya alat pendukungnya sangat mahal sekali. Makanya waktu dia bilang, oh bisa gitu, kita penasaran. Oh temperingnya seperti apa? Luar biasa dia bisa melakukan tempering itu sendiri gitu dengan keterbatasan waktu itu, keterbatasan apa namanya, peralatan gitulah ya. Terus kita tanya dan jawabannya adalah iya dia melakukan tempering. Proses temperingnya seperti apa? Ini loh yang sudah saya presentasikan Bu. Temperingnya itu ya coklatnya dilelehkan, habis itu dimasukkan ke cetakan, didinginkan gitu, didinginkan, kemudian nanti dilepas dari cetakannya. Itu kan proses tempering. Jadi tempering bukan seperti itu, tempering tidak sesimpel itu. Tempering itu yang pertama nanti coklatnya itu harus dilelehkan terlebih dahulu. Coklatnya dilelehkan terlebih dahulu di suhu atau dipanaskan ya, bukan dilelehkan, dipanaskan di suhu 45 sampai 50 derajat Celcius. Itu ada proses pengadukan yang mengikuti. Kalau chocolatier itu dia dengan kayak meja marble gitu, melted coklatnya dari meja marble dengan menggunakan pisau dia melakukan pengadukan dan lain sebagainya itu. Kemudian setelah selesai dia dinginkan. Dinginkan spesifik suhunya ada di 24 sampai 28 derajat Celcius. Suhu ini adalah kunci. Jadi suhunya nggak yang oh aku pengen 70 lah gitu. Terus pendinginannya wah aku 20 aja nggak jadi itu. Jadi ada standar suhu range yang perlu diikuti gitu. Nah, kemudian tadi dari suhu 24-28 derajat Celcius itu nanti dia bisa mulai mengkristal lemaknya. Ketika dia sudah mulai mengkristal, dia panaskan kembali. Dia panaskan kembali sedikit temperaturnya sampai ke suhu sekitar 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah, urutan ini dia akan mengeliminasi jenis kristal yang tidak stabil seperti kristal alfa atau beta satu yang tidak stabil. Kemudian dia akan menginduce pembentukan stable beta kristal, utamanya adalah beta 5. Nah, kalau temperingnya dilakukan dengan baik, coklatnya tidak akan mudah fat bloom. Jadi tidak akan mudah itu kehilangan glossnya atau shiny-nya glossy. Nah, tadi saya cari-cari saya ini glossy. Jadi kan coklatnya glossy ya. Dia tidak akan mudah kehilangan glossiness-nya, tidak akan mudah fat bloom, kemudian tidak akan mudah tampak putih-putih itu yang ada di permukaan coklat. Kalau misalkan beta 5 itu kan bentuk yang nanti ada gambar untuk apa namanya proses kristalisasinya. Jadi beta 5 itu tapi dia bukan bentuk yang paling stabil gitu. Kalau sampai dia ada kenaikan suhu ketika coklatnya itu disimpan, misalkan udah jadi ya ini beta 5 gitu sampai 33 derajat Celcius, kemudian kan dia didinginkan untuk supaya jadi coklat batang contohnya. Lalu tiba-tiba selama penyimpanan itu mati listrik kan, mati listrik, suhunya naik nih jadi sekitar 35 karena disimpan di lemari yang benar-benar pengap gitu, dia kan akan melembek kembali kan coklatnya. Nah, ketika dia mulai lembek kembali itu, kemudian listriknya nyala lagi tuh, nyala lagi, kemudian nanti dia dingin lagi, dia akan memadat kembali. Nah, biasanya yang terbentuk adalah bukan beta 5 lagi itu, karena kan tadi tidak mengalami tempering lagi, dia hanya proses mendinginkan ulang. Si beta 5-nya tadi selama proses tadi mati listrik kemudian listriknya hidup lagi, dia akan berubah dari beta 5 kemudian menjadi beta 6 bentuk yang paling stabil.
Nah, bentuk yang paling stabil itu biasanya tidak bisa memberikan glossiness yang sama, tidak bisa memberikan tekstur yang sama, dan penampakannya lebih kayak whitish gitu, kayak tadi yang apa namanya, tidak cerah tapi ada kayak kadang ada white spotnya. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, tapi ini ilustrasinya nggak lengkap ya. Misalkan ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, kurang satu lagi. Jadi kalau kita punya cocoa butter nih, ini kan semoga kursor saya kelihatan ya. Kita punya cocoa butter nih, liquid. Kemudian ini yang arrow hitam, itu dia direct crystallization. Yang arrow putih itu dia melting. Kemudian yang abu-abu itu dia rekristalisasi. Jadi kalau misalkan dia meleleh, dia bisa rekristalisasi lagi melewati jalur yang abu-abu ini. Contohnya di sini kalau kita punya liquid cocoa butter, kita panaskan cocoa butternya, kemudian kita kristalisasi, direct crystallization, dia akan langsung terbentuk gamma, alpha, beta prime. Bisa langsung dia tanpa bantuan apapun dia bentuk gamma, alpha, beta prime. Tapi kita lihat dia ketika mengkristal, dia tidak bisa langsung membentuk beta 5 dan beta 6. Dia perlu bantuan tempering untuk sampai ke sini. Kalau kita hanya dinginkan langsung begitu saja, kristal yang terbentuk adalah either gamma, alfa, atau beta prime tadi itu. Jadi kalau kita mau ke beta 5 itu kita harus bentuk beta prime terlebih dahulu gitu. Jadi ini kan nggak bisa. Tapi kalau kita sudah punya kristal gamma, alfa, beta prime, kita lelehkan, itu bisa langsung jadi minyak. Jadi nggak masalah di situ. Nah, kalau kita mau mendapatkan beta 5 yang kita inginkan di coklat, bagaimana caranya? Ya, tadi itu dinaikkan suhunya, diturunkan suhunya untuk menginduce dia rekristalisasi, menghilangkan kristal yang nggak stabil seperti alfa, gamma ini kan dia nggak stabil. Jadi gamma akan terrekristalisasi menjadi alfa, alfa rekristalisasi menjadi beta prime dengan tempering itu dia akan lewat sini ke beta 5. Tanpa tempering itu dia mungkin akan langsung ke beta 6. Beta 6 coklatnya tadi nggak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dengan tempering dia akan lewat ke beta 5. Beta 5 kalau misalkan ada proses tadi itu mati listrik, lemarinya dia mulai melembek terus listriknya nyala lagi, dia dingin lagi, padat lagi, dia akan berubah ke beta 6. Dari beta 6 kita lihat nggak ada jalur untuk dia membentuk beta 5. Dia nggak ada proses, dia nggak ada anak panah untuk yang menuju ke beta 5. Jadi dari beta prime ini erosnya hanya menuju beta 6 atau beta 5. Dari beta 5 dia hanya punya option itu menuju beta 6. Jadi beta 5 ini hanya bisa diperoleh dengan cara itu tadi, tempering, naik turun suhu gitu. Dan dia nggak bisa langsung. Begitu dia beta 5 berubah menjadi beta 6, kita lihat beta 6 dia nggak bisa berubah ke beta 5. Kalau mau jadi beta 5, ya dia harus di melting dulu. Ini kan melting yang putih ya, aero putih, dia melting dulu jadi liquid, kemudian mengikuti proses dari awal tadi itu. Gamma, alpha, beta prime, kemudian nanti menuju beta 5 baru beta 6 gitu. Jadi beta 5 tidak bisa dituju atau dicapai langsung, tapi dengan proses yang bertahap gitu. Itu yang membuat juga coklat yang full cocoa butter itu dia mahal gitu, karena di balik itu cukup complicated prosesnya. Juga sains di balik coklat itu sebenarnya dia juga sangat kompleks. Ini contoh resipi dari coklat. Coklat juga termasuk apa namanya, formulasi coklat menggunakan CBE itu adalah cocoa butter equivalence. Nanti ada di belakang. Nah, ini ada contohnya di sini ada koko mas, ingredientnya koko mas, koko butter, CBE, bisa pakai CBE atau bisa pakai koko butter. Kemudian full cream milk powder. Jadi kalau kita pakai susu, kita tidak pernah menggunakan susu powder ya untuk coklat batang ya. Susu powder kita nggak pernah menggunakan susu dalam bentuk cair. Yang dipakai biasanya adalah milk powder. Kemudian milk crumb ini optional, kemudian sugar lecithin. Lecithin ini diperlukan untuk mendapatkan dispersi yang homogen dari si solid komponennya, solid ingredientnya di lemak. Karena kan itu fase pendispersinya adalah lemak kakaonya. Kalau sampai itu tidak bisa terdispersi dengan baik, nanti coklatnya itu dia ketika dimakan juga nggak creamy, nggak smooth gitu. Nanti kalian bisa merasakan gumpalan-gumpalan gula, gumpalan kakao bubuk, gumpalan susu bubuk, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri di sini ya. Jadi ini dia divide
bagi menjadi basic plain, basic milk with full cream milk powder, basic milk with milk crumb. Gitu. Ini, ini contoh dari pengaruh perbedaan region terhadap komposisi triacylglycerol dan solid fat content profile dari cocoa butternya. Ini hanya cuman saya pengen memperlihatkan aja sih. Jadi misalkan ini dari South Amerika, Afrika, dan Asia. Kita lihat ini kan dari si komposisi triacylglycerolnya itu dia berbeda-beda gitu, terutama di bagian SLS dan SOO-nya. Kemudian kalau yang lainnya dia perbedaannya, eh, kalau yang POP, POST itu dia sedikit berbeda saja, STOST dia juga sedikit berbeda. Dominan komposisinya adalah POST dan STOST atau stearat, oleat stearat gitu. Lalu ini apa ya ini? Saya lupa ini. Oh, ini sama. Ini sama grafiknya. Ini sama. Nah, terus yang ini adalah solid fat content profile-nya. Pengaruh dari perbedaan komposisi triacylglycerol itu akan terefleksi di solid fat content profile dari cocoa butter-nya. Kita lihat ya. Ini kan komposisi tadi dari eh, South America, Brasil, kemudian Afrika dia West African, dan Malaysia itu dia merepresentasikan dari Asia. Nah, itu kita lihat ya di sini kan dia grafik solid fat content profilnya berbeda-beda, tapi dia melting point-nya tetap sama di sekitar 35 derajat Celcius gitu. Hanya di range suhu 20 sampai 30 itu sangat berbeda ini kan. Dia nggak overlap grafiknya. Jadi dipengaruhi oleh komposisi triasil gliserolnya gitu. Dengan solid fat content tertinggi itu ada di cocoa butter yang dari Malaysia, sedangkan yang terendah adalah dari Brasil. Karena yang dari Brasil kita lihat ya, ini dia untuk yang eh, U2, kalau ingat U2 ya, saturated, eh, syarat harusnya ya. Dia oleat ini. Anyway kalian lihat yang ini ini kan dia oleat yang dia di unsaturated itu dia lebih tinggi untuk yang si siapa namanya South America dibandingkan dengan yang lain. Makanya dia cenderungnya lebih rendah di range suhu 20 sampai 35 derajat Celcius. Tapi mereka semua itu meleleh di suhu 35 sehingga mereka juga punya properti smelting yang sama ketika dikonsumsi di mulut itu dia meleleh gitu, meleleh dengan baik. Bisa dimodifikasi nggak ini? Bisa dengan genetic modification itu. Tapi overall komposisi kayak gini kan dipengaruhi oleh musim, tanah dan lain sebagainya, varietas dari si kakao gitu juga. Nah, untuk produk coklat sendiri, untuk confectionery, kita punya beberapa definisi dan regulasi. Di Indonesia, kalian bisa coba download BPOM regulation untuk coklat. Dia define mulai dari coklat core culture, coklat compound, dan lain sebagainya. Dia sudah sangat detail mendefinisikan berapa sih jumlah fatnya, berapa sih jumlah kakao emasnya, dan lain sebagainya. Itu BPOM sudah ada dokumennya. Jadi BPOM sudah melakukan dokumentasi dan juga ngeset regulasinya itu seperti apa. Ini contoh saja yang saya tampilkan dari sini, bukan dari BPOM, tapi dari buku buku mengenai lipid untuk confectionery. Jadi contohnya untuk coklat nih, coklat itu adalah produk yang diobtain dari cocoa product dan sugar. Nah, variation are allowed for vermicelli, flakes, gianduja, couverture, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari variasi atau dari region di mana dia dibuat. Kemudian requirement-nya itu contohnya total dry cocoa solidnya itu minimal 35%, cocoa butternya minimal 18%, dry non-fat cocoa solidnya minimal 14%. Lalu ada juga coklat couverture. Couverture ini dia dibuat dari 100% cocoa butter. Jadi coklat couverture itu cocoa butter full. Kalau dia bukan cocoa butter itu bukan masuk coklat couverture. Nah, coklat couverture ini biasanya dia yang kalau di Indonesia itu termasuk kelas yang premium karena dia pakai cocoa butter bukan pakai vegetable fat. Kalau yang di Couverture ini dia cocoa butternya minimal harus 31%. Kemudian ada milk chocolate. Milk chocolate itu dia ada tambahan milk produknya. Itu dia milk fatnya minimal 3,5%, total fatnya minimal 25%. Jadi kalau kita memasukkan milk powder, itu kan pasti powdernya ada
fatnya. Nah, itu dia boleh dan minimal itu ada 3,5%, 3,5% gitu. Kemudian ada Family Milk Chocolate nih. Family Milk Chocolate itu dia dari cocoa product, sugar milk or milk product hampir sama ya. Kalau yang di atas tapi tadi coverture ya, dia coverture yang di sini sepertinya bukan coverture itu. Dia fatnya juga lebih rendah, total fatnya hanya sekitar 25%. Kalau yang coverture itu dia lebih tinggi, sekitar 31%. Kemudian white chocolate itu literally sebenarnya kakao butter tanpa tambahan cocoa powder, makanya warnanya putih gitu. Ada juga sekarang yang diwarnai um, pink, hijau gitu, terus dia bilang ini matcha flavor gitu ya. Nah itu biasanya base-nya adalah tetap white chocolate di situ. Ini ada contoh untuk Japanese chocolate composition. Dia ada pure chocolate, pure milk chocolate, chocolate milk chocolate, quasi chocolate itu adalah dia compound atau dia coklat yang mostly menggunakan lemak selain cocoa butter gitu. Jadi kuasi itu biasanya dia misalkan pakai vegetable fat, cocoa butter equivalent gitu-gitu. Ini kalau yang dari Japan, contoh dari buku yang saya collect. Jadi mereka punya mungkin regulasi dan peraturan yang berbeda-beda gitu. Di Indonesia mungkin bisa jadi juga beda tipis dari sini. Tapi biasanya dibikin ya saling ada dasarnya ya, kayak Codex Alimentarius dan lain sebagainya. Kalau untuk yang pure milk ini biasanya dia cocoa butter pure milk, pure coklat dan pure milk coklat itu dia biasanya full dari cocoa butter. Kecuali yang kuasi coklat ini dia baik yang uh, bukan milk atau yang kuasi milk coklat itu dia menggunakan other fat sebesar 18%, minimal 18%. Kalau kurang dari itu biasanya nggak sesuai dengan persyaratan untuk produknya ya. Jadi kalau kita mau bikin produk, kita cek juga persyaratannya itu seperti apa regulasinya gitu. Nah, kalau dari literatur itu juga dari Codex Alimentarius itu dia sudah merubah eh, definisi mengenai coklat. Nah, sempat diubah di tahun 2003. Jadi kan tahun 1981 mereka sudah mendefine coklat itu apa. 2003 itu mereka merevisi kembali untuk pengertian coklat. Nah, tahun 2003 itu kemudian mereka mereformulasi bahwa sekarang itu coklat boleh menggunakan maksimal 5% vegetable fat. Jadi dia boleh mengandung maksimal 5% vegetable fat. Kalau misalkan lebih dari itu nggak bisa disebut dengan coklat. Dia ada persyaratan bagaimana suatu produk itu bisa disebut coklat gitu. Kalau tadinya kan sempat harus yang cocoa butter aja gitu kan. Sekarang itu boleh gitu ditambahkan vegetable fat karena juga alasan teknologi dan alasan ekonomi ya untuk reduce price gitu kan biasanya ditambahkan vegetable fat boleh tapi maksimal 5%. Nah nanti tugas kalian silahkan nanti cari update-nya sekarang itu bagaimana gitu apakah tetap di angka 5% atau ada perubahan. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut ya. Kalau kecepatan ngomong ya, saya kalau kayak gini kan kita Zoom nggak bisa interaksi ya, jadi saya cenderung kayak orang ngomong sendiri jadi lebih ada kecenderungan untuk lebih cepat ngomongnya. Kita lanjut ya. Jadi ada tipe fat lainnya yang dipakai untuk di coklat atau bukan di coklat, di confectionery secara general gitu. Ada tropical dan exotic oil seperti apa? Shea butter, mango kernel, fat, dan lain sebagainya. Struktur lipid hasil dari interestifikasi seperti cocoa butter equivalent, cocoa butter uh, apa namanya CBE, CBR, cocoa butter replacer, kemudian cocoa butter alternatif dan lain sebagainya itu dia produk dari struktur lipid atau interestifikasi. Kemudian nut paste itu dia pasta dari kacang-kacangan, misalkan dari hazelnut, dari kacang tanah itu yang biasanya di grind aja kan itu kadang dapat peanut butter, hazelnut butter, almond butter dan lain sebagainya itu dia juga diinkorporasikan dalam produk confectionery yang itu dia fatnya tinggi sekali dan dia kontribusi ke properties dari produknya. Selanjutnya ada essential oil.
Untuk yang structure fat, kita mulai dengan cocoa butter ya. Cocoa butter, kayak kemarin udah belum ya? Belum ya, yang cocoa butter alternatif itu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, nih. Belum, Bu. Ada yang bisa jawab? Halo? Belum ya? Oke. Ini agak, tempat saya, laptop saya mungkin yang agak slow. Belum ya? Kalau gitu saya jelaskan ya. Mungkin di Koteka juga udah kalau ada yang ngambil Koteka. Cuman kan mungkin ada yang nggak ngambil Koteka juga. Saya jelaskan lagi. Jadi ada yang namanya cocoa butter alternatif. Cocoa butter itu dia mahal dan subject to supply fluctuation. Terutama sekarang ya fluktuasinya luar biasa gitu karena dipengaruhi juga politik dan lain sebagainya gitu. Jadi supply-nya sangat amat tidak bisa diduga, kemudian juga harganya fluktuatif sekali yang jelas mahal dibandingkan dengan fat lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, itu muncul alternatif dari cocoa butter yang dia fungsinya adalah untuk memimik atau meniru dari properties cocoa butter gitu. Namanya cocoa butter equivalent. Cocoa butter equivalent itu dia punya closest composition and behavior to cocoa butter. Jadi dia punya komposisi triacylglycerol dan behavior yang close to cocoa butter. Not similar tapi eh, nggak sama juga, exactly sama, tapi dia close to cocoa butter. Mereka mengandung cocoa butter, mengandung trigliserida yang hampir sama. Jadi untuk cocoa butter ekivalen ini dibuat sedemikian rupa sehingga supaya dia juga mengandung POP, POST dan STOST. Ini kan tadi yang dominan di cocoa butter. Gimana caranya? Yang mereka lakukan dengan mencampurkan blending berbagai jenis fat. Misalkan saya pakai sumber fat A yang dia tinggi POP, fat B tinggi POST dan fat C tinggi STOST gitu. Campur nanti dapat fat yang dia kaya akan ketiganya. Tapi kan sisa lainnya tidak sama dengan si cocoa butter kan. Cocoa butter tadi kan yang ini dia hampir 85% triacylglycerolnya didominasi oleh ketiganya. Ada juga kemudian yang membuat dengan cara mengisolasi POP, POST, dan STOST dari sumbernya masing-masing. Dia fraksinasi, dapat triacylglycerol tersebut, dia campur, kemudian dia provide, oh ini cocoa butter equivalent. Ada juga yang caranya seperti itu. Nah, cocoa butter equivalent itu dia diproduksi dari exotic oil. Seperti tadi exotic oil itu misalkan minyak atau lemak biji buah mangga, kemudian apa namanya dari berbagai saya lupa nama tanamannya. Ada satu lagi yang dia banyak diekstrak untuk menghasilkan cocoa butter equivalent, tapi dia adanya di tropis juga, negara tropis. Tadi CBE, ada yang juga, sorry ini kayaknya penomorannya salah ya. Jadi di sini yang pertama itu harusnya cocoa butter equivalent, dua cocoa butter replacer, tiga cocoa butter substitute. Jadi cocoa butter alternatif ada tiga, CBE, CBR, CBS. Kalau CBR itu dia dibuat dari fractionated and partially hydrogenated commodity oil seperti palm or soybean. Mereka mimik melting behavior but different in triacylglycerol composition. Untuk sekarang less common karena penggunaan dari hydrogenated fatnya gitu. Jadi bedanya dengan cocoa butter equivalent itu dia dari sisi melting behaviornya sama tuh. Meltingnya sama di suhu 3 sekitarnya sama gitu melting temperaturnya. Tapi komposisi triacylglycerolnya berbeda. Kalau komposisi triacylglycerolnya berbeda, otomatis polimorfik atau jenis kristalnya juga akan berbeda sehingga mempengaruhi dari struktur dan mikrostruktur dari si coklatnya gitu. Kalau yang CBE tadi dia mirip physical propertiesnya, mirip juga untuk si komposisi dari triacylglycerolnya. Satu lagi ada namanya cocoa butter substitute. Bedanya apa dengan CBE dan CBR tadi itu? Cocoa butter substitute itu basis komposisinya adalah medium chain fatty acid. Jadi dia menggunakan laurik gitu, asam laurat bisa dari apa namanya
palm kernel atau coconut oil. Nah, ketiganya atau penggunaan CBS ini terutama itu tidak memerlukan tempering dan biasanya CBS ini dia banyak sih dipakai untuk ice cream coating, untuk produk-produk yang turunan es krim untuk coating, filling dan lain sebagainya. Jadi CBS itu dia basisnya dia pengganti atau alternatif cocoa butter, tapi dia dibuat dari basisnya itu raw material yang kaya akan medium chain fatty acid seperti lauric acid. Nah, CBS ini biasanya di refer dengan lauric based cocoa butter alternatif karena dia memang dibuatnya dominannya dengan menggunakan lauric gitu. CBE ini so far dia yang banyak dipakai ya. Kemudian dia dipakai kan salah satu fungsinya adalah untuk apa namanya membantu ngeboost physical properties dari coklatnya. Kemudian dia bisa membantu untuk mereduce cost. Kalau cocoa butternya itu kita gantikan sesuai dengan regulasi tapi ya tadi maksimal berapa persen kan untuk penggantian cocoa butter atau dia boleh mengandung vegetable fat kan tadi ada maksimalnya berapa. Nah, itu bisa digantikan eh, sifatnya yang paling mendekati dengan cocoa butter dan dia bisa membantu reduce cost karena cocoa butter itu harganya cukup mahal. Mahal malah bukan cukup. Ada juga di sini penggunaan apa namanya tropical exotic oils in chocolate coating. Jadi ada tropical exotic oil yang sering dipakai. Nah ini contohnya itu dari shea, sal, ilipe, kokum. Nanti kalian cari sendiri gambarnya ilipe, kokum itu pohonnya seperti apa. Dan mango kernel. Dulu banyak banget penelitian yang meneliti mango kernel ini untuk cocoa butter ekivalen. Itu dia difraksinasi, jadi dia fraksinasi itu diisolasi trigliserida tertentunya, contohnya terutama yang POP, POST, TOST. Setelah difraksinasi kemudian dia dicampur. Si apa namanya cocoa butter ekivalen dari tropical exotic oil ini dia bisa digunakan untuk mereplace cocoa butter yang bisa memberikan melting yang serupa, crystallization yang serupa, tempering properties yang serupa tapi tidak 100%. Jadi masih ada flaws-nya di situ. Kemudian use as cocoa butter improver to make chocolate more heat resistant, terutama untuk coating. Ini coklat untuk coating ya, bukan untuk coklat bar. Dia banyak dipakai untuk coklat untuk coating supaya coklatnya itu lebih heat resistant, bloom resistant, and less affected by oil migration. Kemudian bisa digunakan juga sebagai milk fat replacer kalau misalkan produk kita itu banyak menggunakan milk fat itu juga salah satu alternatif untuk di toffee contohnya atau di confectionery lainnya. Untuk penggunaan cocoa butter ekivalen di coklat coating atau coklat coating itu eh, coklat yang digunakan untuk mengcoat produk-produk tertentu ya nanti ada gambarnya itu. Itu dia biasanya lebih heat resistant. Jadi lebih heat resistant itu kalau disimpan di suhu yang dia misalkan ada fluktuasi suhu yang agak tinggi, misalkan summer dan lain sebagainya, itu dia lebih stabil terhadap bloom. Karena yang pertama otomatis dia kan bukan cocoa butter ya. Jadi tendensinya dia untuk membentuk fat bloom ada white spotnya itu atau seperti kayak jamuran di permukaannya itu tendensinya lebih kecil. Kalau dari legislasi EU ini dulu, nanti kalian bisa cek apakah ada tambahan yang diperbolehkan gitu. Hanya ada 6 tropical oil yang diizinkan untuk di coklat. Contohnya tadi yang dari palm, ilipe, solsi, kokum, dan lain sebagainya. Tapi tetap maksimalnya 5% yang diperbolehkan gitu. Kemudian ada tree nuts, nut paste, and essential oil. Essential oil tuh kayak misalkan minyak citrun, mint essential oil, atau kalau mau essential oil dari kurkumin, dari temulawak, itu bisa nggak sih dipakai gitu. Jadi nut paste dan essential oil itu bisa dipakai di produk confectionery gitu. Kalau nut paste itu kan dia memang dominannya eh, lemak ya. Misalkan kalian mau pakai peanut butter, kemudian ada almond paste itu atau almond butter itu kan dia dominannya lemak gitu dan dia contribute ke physical properties dan sensory perception dari si produknya. Tree nuts itu dia punya peran yang tinggi di confectionery. Kadang bisa ditambahkan dalam bentuk pastanya atau diekstrak minyaknya
atau di grind atau dihaluskan ukurannya, dicincang kasar gitu aja, kemudian ditaburkan dalam produk confectionery kan itu bisa juga. Kayak es krim Magnum itu kan dia ada yang luarnya pakai almond katakanlah ya, itu yang si almondnya itu sudah di roasted, kemudian dihancurkan ukurannya kecil-kecil, terus tapi nggak terlalu kecil ya untuk memberikan tekstur kan dia bitesnya atau potongannya tuh masih cukup besar untuk coating di luar es krimnya. Coatingnya itu kan dia juga coklat tuh, jadi itu coklatnya propertisnya akan berbeda dibandingkan dengan coklat yang dibuat untuk coklat batang contohnya itu akan berbeda. Contoh yang banyak dipakai itu hazelnut, almond, pistachio. Nah, itu dia dipakai untuk dia sudah dipakai untuk macam-macam produk confectionery mulai dari truffle, mulai dari pralin gitu. Bisa untuk fillingnya, untuk isian coklat pralin maupun dari si truffle-nya itu sendiri. Si nut paste itu atau butter atau fat dari si nuts itu dia bisa berkontribusi ke selain tekstur itu adalah flavor dan richness dari si produknya. Kalau untuk essential oil itu banyak sudah dipakai, contohnya adalah mint, orange, and lemon essential oil. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk flavoring gitu, untuk memberikan flavor di si coklatnya. Nah, tapi kalau kita pakai essential oil itu kan dia seringkali dia sangat kuat ya untuk si aromanya ya, flavornya gitu ya. Jadi kita perlu desain atau formulasi yang tepat untuk menghindari adanya overpowering dari si essential oilnya gitu. Misalkan kita mau bikin mint coklat gitu, kita mau pakai mint essential oil kita tambahkan ke coklat kita. Kalau jumlahnya nggak pas, itu mintnya terlalu dominan sehingga flavor dari kakaonya malah justru tidak muncul. Itu kan tidak diinginkan. Essential oil itu sebenarnya dia dipakai tapi juga cukup jarang, tapi bisa dipakai. Kita bisa explore berbagai jenis essential oil untuk ke coklat. Tapi mostly itu biasanya essential oil itu dia untuk flavoring. Contoh lagi oil yang untuk siapa namanya? Untuk confectionery itu adalah rose oil. Rose oil itu kan banyak ditemukan di Turkish Delight contohnya di confectionery produk yang dia khas dari Turki itu dia banyak sekali menggunakan essential oil dari bunga mawar. Nah, si essential oil ini itu dia fungsinya memberikan distinct flavor dan enhance sensory appeal. Tergantung ya, kalau mungkin kalau kita makan confectionery produk yang ada rose oilnya itu kayak gimana ya? Kalau mungkin kurang, kalau yang nggak terbiasa itu akan jadi aneh gitu, kayak semacam makan sesuatu yang nggak harusnya untuk makanan. Kalau misalkan kita makan sesuatu yang ada rose oilnya, mungkin yang biasa banyak di kita itu kan ya apa, mint cukup biasa, lemon cukup biasa, ada essential oil dari ginger dan lain sebagainya, itu dia juga sudah lumayan banyak dikenal oleh konsumen kita. Kemudian kalau kita menambahkan essential oil di produk confectionery yang fat base seperti coklat, itu dia bisa menurunkan viskositas dari si coklatnya gitu. Tapi kita harus catat kalau misalkan coklatnya itu dia turun viskositasnya, memang sih kita mentransportasikan sesuatu coklat yang lebih cair kan lebih mudah. Tapi kalau kita mau buat coklat block atau coklat coating yang kita sudah tambahkan essential oil, coklatnya itu bisa menjadi tidak terlalu keras gitu. Jadi dia menurunkan kekerasan dari si coklat barnya. Limonen itu juga kalau kita tambahkan dari hasil penelitian sebelumnya itu limonen itu dia essential oil itu bisa mempengaruhi kristalisasi dari si cocoa butternya. Nah, kalau udah ada limonen itu biasanya dia malah justru promotes lower polymorphic forms. Jadi malah justru dia mempromot pembentukan kristal yang tidak stabil gitu, malah justru bukan kristal beta 5. Jadi penggunaannya harus hati-hati sekali. Ada balancing dari fungsi teknologi dan dari flavor atau aroma yang diinginkan dari essential oil tadi itu gitu. Kemudian ada structure triglyceride. Tadi udah structure triglyceride itu dia kan tadi yang cocoa butter equivalent, cocoa butter substitute dan cocoa butter replacer.
Nah, tadi kan ada tuh, sudah ada cocoa butter. Biasanya yang banyak dipakai confectioner itu cocoa butter. Tadi terus ada butter dari kacang-kacangan, peanut butter, almond butter, pistachio butter, atau paste lah. Kadang makanya juga dalam bentuk paste gitu. Kemudian ada essential oil gitu kan. Tadi banyak itu bisa dipakai di berbagai jenis confectionery gitu. Kemudian produk-produk ini apa sih biasanya yang di produk confectionery yang dia itu sangat dipengaruhi oleh fat gitu. Kita coba bahas secara dasar pelan-pelan beberapa produk yang ada di pasaran. Yang pertama adalah coklat bar. Jadi molded bar and coating application chocolates. Yang pertama adalah jenis produk coklat bar. Coklat bar ini dia adalah suspension of cocoa solid and sugar in continuous phase. Jadi kan dia sebenarnya itu suspensi dari cocoa solid, cocoa powder lah contohnya, milk powder, gula gitu. Dia terdispersi dengan baik di lemak. Jadi lemaknya sebagai continuous phase gitu. Kemudian fat phase-nya itu consist only cocoa butter of consist only of cocoa butter or of cocoa butter up to 5% CBE. Jadi boleh cocoa butter saja atau ditambahkan cocoa butter ekuivalen juga boleh, tapi perhatikan dengan legislationnya atau peraturannya gitu. Di setiap tempat misalkan kita mau ekspor nih produk kita ke mana? Kita masuk produk kita ke Eropa, ke Arab, ke Malaysia, kita harus juga perhatikan regulasi di sana. Bagaimana? Jangan-jangan kita labeli produk kita sebagai coklat, tapi ternyata di Malaysia itu nggak boleh tuh lebih dari 3% gitu. Padahal produk kita ada CBE-nya 4%. Nah, itu sesuatu seperti itu harus diperhatikan. Kemudian fat phase contain other alternative fat. The product is designed as a compound coating. Jadi kalau misalkan dia itu nggak pakai cocoa butter, misalkan pakai apa ya fat dari palm oil contohnya 100% itu kita bisa sebut sebagai compound coating atau kita sebut sebagai compound coklat. Compound coklat contohnya apa? Itu yang coklat yang murah-murah itu eh, apa silver queen, coklat koin, coklat-coklat yang harganya 1.000, 2.000 itu biasanya dia mostly adalah compound karena dia nggak pakai cocoa butter. Kalau pakai cocoa butter pasti harganya nggak akan semurah itu. Dan propertiesnya juga beda. Kemudian milk chocolate or milk compound contains milk such as milk powder. Jadi kalau untuk coklat bar itu dia kan jenisnya ada yang dark coklat, milk coklat dan lain sebagainya. Ada flavor, ada color coklat. Ini sekarang juga cukup tren untuk yang color coklat atau coklat yang berwarna. Yang sebenarnya itu adalah white coklat tapi bisa dikasih pewarna. Contohnya salah satu mahasiswa kami itu untuk yang S2 dia develop untuk blue coklat, tapi blue coklatnya bukan hanya coklat yang dia dikasih pewarna makanan biru enggak ya, tapi dia pakai coloran dari atau pewarna dari mikroalga. Jadi dia ngambil pewarna dari mikroalga, kemudian gimana caranya dia bisa harus membentuk warna biru di white coklatnya, kemudian warna birunya itu dia harus stabil over time karena biasanya challenge-nya itu adalah pewarna kalau dari alam itu dia cenderung mudah apa namanya mudah pudar gitu. Selama disimpan itu biasanya dari biru tua contohnya menjadi biru muda, biru muda, biru muda lama-lama nanti putih gitu. Nah itu bisa yang sekarang itu trennya itu. Jadi functional coklat, coklat yang ditambahkan apa encapsulated ginger, encapsulated beta carotene, encapsulated apa namanya itu prebiotik, probiotik itu banyak sekali trennya sekarang. Nah, kalau untuk si coklat bar itu fat phase-nya itu adalah nyawanya. Jadi itu yang memberikan coklat its desirable texture and mouthfeel. Sorry. Tadi mana? Oh, belum. Belum ya. Tadi. Oh, sudah tofe. Oh, sorry. Kan ini. Nah, ini contoh selain tadi untuk molded coklat, confectionery apalagi yang dia rely on fat untuk propertiesnya. Salah satunya selain tadi kan ada core verture ya. Core verture itu dia cocoa butter full. Ada juga compound coklat. Compound coklat itu dia biasanya dari menggunakan vegetable fat lainnya selain cocoa butter gitu. Nah, coklat compound ini bisa diformulasikan dengan lauric atau non-lauric alternative fat. Bisa menggunakan palm based
fat atau coconut based fat atau palm kernel based fat itu pokoknya dia yang bisa menggunakan selain cocoa butter lah. Kalau yang laurik non laurik kan tadi contohnya CBS. Mau pakai CBS 100% bisa, itu nanti compound coklatnya tapi bukan core culture gitu. Untuk yang coklat compound ini dia mostly atau frequently used sebagai coating to enrobed biscuit, cakes, center or other filling for snack, bars. Kemudian kalau untuk yang apa namanya? Untuk yang coklat compound ini dia cenderungnya kan padat karena kalau untuk eh enrobing itu kan dia kita butuh yang coklat yang kokoh gitu ya. Tapi tidak juga yang terlalu keras atau kokoh karena ketika dimasukkan di mulut dia juga harus ready untuk meleleh gitu. Dia nggak boleh ngasih waxy filling. Tapi kalau compound itu mostly bisa didesain gimana caranya supaya dia tetap padat tapi tidak terlalu waxy di mulut gitu. Bukan berarti yang bukan cocoa butter itu dia selalu waxy tapi itu bisa diatur gitu. Jadi yang untuk coating seperti ini itu biasanya dia adalah dari sorry, malah jatuh, sorry. Dia dari si bukan lauric base, dia adalah si compound gitu. Sebentar, ini kok kayaknya baterai. Bukan baterai ya. Oke. Nah, biasa ini untuk yang coating gitu biasanya seperti ini ya, wafer, biskuit dan lain sebagainya gitu. Itu mostly sih, banyak kan kalau misalkan di industri untuk yang snack-snack seperti itu dia pakainya compound. Kemudian ada yang namanya super coating compound. Super coating compound itu dia apa namanya hampir sama dengan yang coklat compound tadi itu. Dia biasanya di replace seluruh cocoa butternya. Yang ini dia kayaknya masih ada beberapa yang ada beberapa porsi cocoa butternya. Kalau yang super coating, super compound itu dia 100% itu dengan menggunakan non cocoa butter fat gitu. Bisa pakai CBE, CBS, CBR. Itu bisa digunakan. Kemudian ini kalau super compound ini dia tidak membutuhkan tempering gitu. Nah, further advantages include increasing or decreasing hardness and viscosity for particular application. Jadi kita bisa mendesain viscosity hardness dari coklatnya dengan mengatur jenis fat yang kita pakai gitu. Mau pakai yang CBE, CBR, CBS, mau berapa persen, mau dikombin dengan fat apa itu kita bisa desain. Tapi sekali lagi propertiesnya tentu tidak sama dengan yang 100% cocoa butter gitu. Ini contoh dari super coating atau super compound resipi atau formulasinya gitu. Semuanya tetap pakai lecithin ya. Kemudian kalau yang dia dia low milk, ya dia cuma 10%. Kemudian ada yang high milk, itu dia full cream milk powder pakainya 22%. Terus dia Coco Mas, CBE, dia nggak pakai cocoa butter ya, karena kan dia super compound. Super compound itu dia pakai alternatif fat aja, alternatif cocoa butter aja. Kemudian ada yang compound coklat with lauric type alternative fats. Jadi compound coklat yang benar-benar dibuat hampir sama hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi ini dia full menggunakan siapa namanya lauric type alternative fat. Tadi yang lauric type tadi kan yang dibuat dari misalkan minyak kelapa yang dia basisnya itu asam lemak laurat yang tinggi gitu. Nah, tapi kalau kita bikin coklat dengan lauric type alternatif fat ini, misalkan kita masih mau pakai cocoa butter, itu kita harus hati-hati karena lauric fat ini dia punya strong eutetic dengan cocoa butter. Akibatnya apa? Kalau kita memakai lauric type alternatif fat ini, kita campur dengan cocoa butter, di jumlah yang cocoa butternya itu dia tinggi atau jumlah lauric fatnya jumlah laurik alternatif fatnya itu terlalu tinggi, sedangkan di situ ada cocoa butter juga, itu malah justru terjadi pemisahan gitu. Mereka nggak bisa tercampur merata, malah justru ada terjadi pemisahan atau agregasi atau segregasi dari si laurik type alternatif fatnya dengan cocoa butter. Jadi kalau kita lihat itu dia nggak bisa homogen gitu, malah memisah dan teksturnya juga penampakannya akan sangat jelek sekali. Sehingga kalau kita mau pakai laurik type alternatif fat itu kalau bisa, kalau dipakai sendirian aja tanpa cocoa butter itu oke bisa. Tapi kalau di dalamnya itu ada cocoa butter, itu dia hati-hati dengan adanya pemisahan fase antara si lauric type alternative fatnya dengan si cocoa butternya.
Kalau kita maupun pakai alternatif fatnya yang dari lauric acid ini sendirian, kadang kan kalau kita pakai bikin coklat tetap kita butuh cocoa powder ya. Nah, cocoa powder itu dia juga masih mengandung fat dari cocoa butternya karena kan dia diperoleh dari ampas pengepresan cocoa butternya. Jadi biji kita press kan keluar dari si minyaknya dapat ampasnya. Nah, di situ kan masih ada cocoa butternya, masih ada lemaknya. Kalau kita menggunakan lauric type alternative fat biar produknya bagus, itu gunakan powder yang dia low fat atau very low fat gitu. Karena kalau terlalu tinggi ada cocoa butternya nanti incompatible. Dia nggak bisa menyatu dengan si lauric type alternative fatnya gitu. Nah, juga catatan lainnya adalah karena dia lauric type alternative fat, dia mengandung medium chain fatty acid terutama asam laurat, tipikal dari trigliserida dengan asam lemak rantai medium itu dia mudah terhidrolisis. Kalau ketemu air, ketemu lipase, terhidrolisis. Akibatnya apa? Kalau hidrolisisnya berlebihan kan dia menghasilkan free fatty acid. Free fatty acid sangat tinggi, dia akan menimbulkan eh, off flavor di produknya gitu. Jadi hati-hati kalau menggunakan lauric type alternative fat sebisa mungkin itu produknya as dry as possible gitu. Jadi exposure ke airnya itu dihindari sebisa mungkin. Misalkan kita simpan di wadah yang kering, menghindari adanya kondensasi, air di permukaan coklat, dan lain sebagainya. Karena kalau enggak itu cepat sekali rusak si coklatnya, cepat dia muncul off flavornya karena adanya si air tadi itu. Atau kalau kalian mencampurkan dengan ingredient lain, pastikan tidak ada lipase yang aktif di situ. Kalau enggak nanti hidrolisisnya juga berlangsung cepat sekali. Yang ini dia contoh resipi dengan menggunakan lauric base alternative fat gitu. Kemudian selain untuk tadi coating untuk coklat bar dengan fatnya masing-masing ada yang lauric based, ada yang non lauric based. Itu kita juga ada produk di confectionery itu adalah fat based filling. Fat based filling yang banyak digunakan untuk di confectionery, di biskuit, di wafer dan lain sebagainya gitu. Contohnya juga untuk yang filling ini adalah pralines. Pralines itu banyak yang diisi yang pralines yang oil based. Oil based itu dia banyaknya fillingnya adalah yang dari nuts, dari kacang-kacangan, misalkan peanut butter, almond butter, pistachio butter, itu dia dimasukkan ke dalam coklat pralines itu, kemudian si fat lipid dari si nutsnya tadi itu dia memberikan properties yang penting untuk si pralinsnya. Misalkan pralins diisi peanut butter. Jadi ketika kita gigit pralinsnya itu cangkangnya pecah dengan kekerasan atau kemudahan tertentu. Kemudian di dalamnya ada peanut butter atau almond butter yang itu dia viscose, smooth dan melting di mulut. Nah, itu penting sekali. Kemudian untuk sandwich type biscuit creams itu dia juga diisi dengan eh, apa namanya fat. Nah, fatnya itu dia juga butuh balance antara solid fat dan liquid oilnya gitu supaya fillingnya itu dia tetap solid tapi di mulut ketika dikonsumsi tidak begitu waxy. Kalau dia mau yang lebih mudah meleleh di mulut lagi itu juga bisa tapi resikonya adalah kalau dia kayak gitu nanti kalau dia komposisi solid fatnya kontennya itu nggak tepat, eh, biskuit sandwichnya itu nanti dia jadi messy gitu. Jadi kan harusnya fillingnya juga bisa mempertahankan posisi biskuitnya ya di luar gitu. Kalau misalkan dia terlalu lunak nanti dia meleset-leset gitu terus krimnya tumpah nempel kemana-mana jadinya bukan tumpah ya kayak keluar-keluar kemana-mana jadinya terlalu messy nanti untuk si biskuitnya. Jadi untuk biskuit filling, wafer filling itu dia butuh solid fat content tertentu. Untuk fat based filling in confectionery dan biskuit produk itu biasanya dia makainya tadi itu juga CBA, cocoa butter alternatif, bisa lauric fats itu yang cocoa butter substitute, itu dia derived from coconut atau dia mengandalkan tadi yang medium chain fatty acid atau non lauric. Non lauric itu biasanya pakai hydrogenated fat itu juga bisa atau mau dengan cocoa butter langsung juga bisa, tapi itu kemudian nanti harganya juga cukup mahal. Ini sama, jadi fat karakteristik atau fungsi penting dari si fat untuk
untuk sebagai filling ya, filling di confectionery dan biskuit itu dia apa sih perannya dari fatnya itu atau lipidnya itu? Yang pertama dia memberikan tekstur dan mouthfeel. Jadi dia memberikan bantuan ke eh, apa namanya teksturnya itu kalau untuk yang filling itu lebih ke kadang viskositas ya, viskositas atau sifat alirnya, kemudian melting profile. Contohnya kalau dia meltingnya terlalu tinggi ya ada sedikit veksi tertinggal. Kalau dia close to body temperature itu lebih smooth gitu. Kemudian flavor release gitu, depends on how fat melts and release flavor compound. Kalau dia hold flavor tertentu, otomatis untuk bisa dirilis dia fatnya harus meleleh di mulut ya, untuk meleleh di mulut sehingga flavornya itu bisa dirilis dan kita bisa merasakan flavor yang kita infuse ke dalam fat fillingnya tadi itu. Misalkan isi biskuit, isi wafer, isi Astor contohnya itu yang panjang itu kalau kita infuse flavor tertentu, dia harusnya keluar ketika fatnya itu melt di dalam mulut seperti yang tadi saya sampaikan. Dia punya peran di processing, stability, during aeration, extrusion, atau tempering. Itu tergantung dengan jenis produknya apa. Kemudian nanti storage. Storage itu fat migration. Jadi dia fungsinya juga menjaga supaya, kalau tadi kan saya bilang ya, fat migration itu hubungannya sama kalau lemak itu kan tadi, bukan lemak, Cocoa butter contohnya. Di suhu ruang itu kan isinya ada triacylglycerol yang padat, ada yang cair gitu kan. Nah, tadi kan saya bilang harus ada balance tuh antara jumlah yang padat dan yang jumlah cair gitu. Selama penyimpanan, kalau dia nggak stabil, itu bisa terjadi minyak yang bentuknya, fraksi yang bentuknya cair itu akan bermigrasi dari dalam ke luar gitu. Nah, sehingga itu akan menimbulkan kerusakan pada si produknya. Pemilihan jenis fat yang kita pakai untuk filling, untuk enrobing, atau untuk covering tadi untuk coating produk, itu dia akan mempengaruhi stabilitasnya. Yang pasti kita tidak menginginkan selama penyimpanan itu ada migrasi fraksi cair dari dalam si fatnya itu ke luar atau permukaan, karena itu akan berhubungan dengan shelf life-nya. Kalau fat migration atau traveling atau migrasi fraksi cair minyak dalam fatnya itu keluar ke permukaan terjadi dengan cepat, biasanya itu sudah dikonsider tidak, bukan tidak ya, secara kualitas itu sudah tidak optimal lagi gitu. Jadi itu mungkin panelis ketika membuka pun sudah nggak mau mengkonsumsi karena dia pikir bahwa ini sudah kualitasnya sudah nggak prima lagi. Masih mungkin terjadi nggak? Mungkin, tapi dengan kita memilih fat yang tepat itu kecepatan migrasinya bisa kita kendalikan. Kalau beberapa produk kan ada yang best before, kemudian apa namanya used by, itu kan beda-beda ya. Kalau untuk produknya seperti ini kan biasanya dia mengacunya itu umur simpannya ke kualitas optimalnya gitu. Jadi melebihi tanggal itu boleh dikonsumsi, boleh, tapi kualitasnya tidak optimal. Beda dengan telur, susu itu kan dia expire apa namanya kadaluarsanya itu lebih mengarah ke keamanannya. Tapi kalau untuk kayak coklat gitu-gitu biasanya lebih ke optimal kualitasnya gitu. Ini mungkin agak cepet aja ya karena kurang sebentar lagi. Ada beberapa produk tambahan, ada shell molded fillings, itu fillingnya harus fluid at 30 degree Celsius to avoid melting tempered chocolate cell. Jadi kalau kita mau bikin coklat atau produk lainnya, kemudian fillingnya kita mau fat base juga, kita harus ingat bahwa filling, untuk sebagai filling fat itu dia harus fluid atau dia bisa mengalir di suhu 30 derajat Celcius. Kalau sampai dia dalam bentuk baru bisa mengalir atau dia viskositasnya rendah di suhu 40-50 itu akan susah digunakan. Kalau suhu fillingnya lebih tinggi daripada shellnya, contohnya kalau kita mau bikin coklat yang strawberry ini, kalau kita taruh fillingnya itu di suhu lebih tinggi dari 30, misalkan butuh 60, 50, ya nanti coklat yang di luar sini dia akan leleh gitu. Sehingga si shellnya ini, permukaan luarnya ini dia nggak akan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mungkin nanti di sini malah bocor-bocor atau malah fillingnya itu nanti menyatu dengan si coatingnya, karena coatingnya tadi sudah meleleh atau shellnya tadi sudah meleleh, kemudian dia malah menyatu dengan si fillingnya. Jadi filling must be fluid at 30 degree Celsius. Ini makanya kita perlu pilih jenis fat yang sesuai. Dia harus bisa mengalir di suhu 30, kemudian kita isikan di, misalkan ini coklat ya, di dalam si coklatnya itu, dan shellnya itu nggak boleh meleleh saat kita mengisikan fillingnya tadi itu. Kemudian kalau temperaturnya, kalau misalkan kita pakai yang
apa namanya, karena ini fat based ya produk ya, itu masih mungkin terjadi fat bloom dan oil migration. Makanya temperaturnya itu dia harus sesuai, terutama temperatur untuk penyimpanannya. Kemudian ada extruded and aerated fillings. Jadi extruded filling must withstand mechanical work and heat. Kemudian aerated filling itu dia memerlukan S-shape crystallization curve. Jadi di Satop kalian mungkin sudah belajar kurva dari kristalisasi. Jadi kristalisasi lemak atas fungsi waktu. Kalau kita mau bikin produk yang seperti di gambar ini, itu kan dia aerated filling. Jadi kan dia fat base, tapi di situ kemudian kita whisking supaya ada udara yang masuk ke situ, sehingga produknya menjadi aerated berongga gitu. Nah, tipe lemak seperti apa yang kita perlukan? Tipe lemak yang kita perlukan adalah dia harus mengkristal secara perlahan-lahan di awal. Jadi di awal itu ketika kita melakukan aerasi, dia kristalisasinya tuh lambat banget di awal. Kenapa harus lambat? Karena supaya si gasnya bisa masuk, muncul air bubble. Kalau dia begitu kita whisking langsung mengkristal, ya kan udah terlalu padat, viskos, gas pun akan sulit untuk masuk ke situ. Akhirnya dia nggak muncul rongga-rongga gitu. Jadi tidak tidak mencapai properti seperti seharusnya aerated filling itu seperti apa gitu. Jadi nanti dia mengkristalnya lambat ketika kita proses whisking, kita proses memasukkan air bubble-nya, tapi nanti ketika dia dibiarkan atas fungsi waktu setelah lama, setelah finish itu nanti kita whiskingnya, dia harus mengkristal dengan cepat. Kenapa? Karena kristal inilah yang dia akan menstabilkan air bubble-nya. Kalau dia mengkristalnya lambat, air bubble-nya keburu pecah, keburu lepas ke lingkungan gitu. Jadi dia harus mengkristal dengan cepat. Kristalnya itu dia akan membantu menstabilkan air bubble-nya. Lalu nanti kalau dimasukkan ke produk dia akan airy, berungga-rungga seperti ini di dalam si produknya. Makanya butuh jenis fat yang punya ini tadi S-shape crystallization curve. Waktu whisking dia mengkristalnya lambat, tapi begitu selesai whisking dia akan langsung fast crystallization gitu, langsung mengkristal, menstabilkan si air bubble-nya tadi. Kemudian ada filling for biscuit and wafer mirip dengan tadi ya. Biskuit itu dia butuh dia kan firm tekstur, dia butuh denser cream. Jadi fillingnya itu lebih dense kayak di Oreo dan lain sebagainya kan dia dense untuk krimnya itu. Dia biasanya butuh solid fat content yang lumayan cukup tinggi. Kemudian untuk wafer itu dia biasanya light light tekstur. Untuk fillingnya itu dia cocoknya yang softer, kemudian faster melting cream gitu. Jadi ada perbedaan requirement untuk filling untuk biskuit maupun wafer. Wafer dan biskuit filling itu fungsinya juga untuk lem atau merekatkan antar layernya. Kalau kita mengisi biskuit dan mengisi wafer atau memberikan lapisan lemak memberikan lapisan filling ya, filling di wafer, di biskuit, itu yang kita perlukan adalah jenis fat yang dia mengkristalisasi secara cepat gitu sehingga dia mencegah adanya leakage during packing or cutting. Jadi kalau dia mengkristalisasi cepat itu nanti bagian fraksi yang masih liquidnya nggak akan apa ya nggak akan keluar atau ada hubungannya sama fat migration juga sehingga dia fillingnya itu tetap apa namanya tetap cantik, tetap rapi gitu, tetap homogen gitu. Tapi ini feelingnya kalau untuk biskuit dan wafer akan beda lagi. Kalau untuk feeling tadi misalkan Astor itu kan dia bentuknya lebih liquid gitu kan, lebih soft dibandingkan feeling baik untuk biskuit maupun untuk wafer karena dia fungsinya juga bukan untuk lem antara si layer biskuit dan apa namanya antara si layer biskuit dan wafernya. Tapi filling untuk si Astor tadi itu dia harus cukup liquid tapi tidak boleh mudah mengalir. Karena kalau dia mudah mengalir nanti dia dripping ke bawah kan akhirnya keluar dari si Astornya itu. Sehingga di situ juga butuh formulasi yang pas untuk si fatnya. Kemudian ada bake stable filling. Nah, bake stable filling ini contohnya kayak kalau kita mau buat roti isi selai coklat, cookies isi selai coklat gitu. Si si fatnya itu entah itu dalam bentuk peanut butter ataupun nuts butter lainnya atau coklat atau apapun itu yang dia fat base itu dia harus stable during baking. Kenapa? Karena kalau kita bikin roti atau apa, kita isi dengan selai coklat contohnya ya, yang itu dia nggak stabil atau dia pakai peanut butter yang nggak stabil, yang terjadi adalah ketika dia di bake, suhunya kan sangat tinggi sekali. Otomatis
yang si fat base fillingnya tadi itu kan dia akan fraksinya cair semua. Kalau dia itu komposisinya nggak bagus, yang terjadi apa? Si cairan tadi itu dia bisa merembes keluar, bisa muncul di permukaan roti atau di permukaan cookiesnya. Jadi yang kita inginkan itu dia bake stable itu selama dia dipanggang suhu tinggi, dia tidak akan minyaknya yang ada di dalam fillingnya itu dia tidak akan traveling keluar, dia masih bisa di hold sama struktur dari fillingnya. Nah ini biasanya dia kombinasi dari si fat dan karbohidrat biasanya bisa pakai starch, bisa pakai pengental lainnya gitu supaya waktu dia dipanaskan fatnya akan cair semua itu si karbohidrat atau starchnya atau apapun yang dipakai itu bisa menahan minyaknya itu supaya tetap di dalam doughnya atau di dalam cookies atau biskuitnya. Nah nanti kalau misalkan bisa terjadi seperti itu kan rotinya dia tetap eh, bagus, permukaannya nggak akan oily dan lain sebagainya seperti yang seharusnya. Cookiesnya juga dia tetap kering gitu. Tapi kalau sampai itu nggak heat stable, ya udah minyaknya bablas kemana-mana nanti. Ini contoh formulasi untuk fat-based filling in confectionery and biscuit product. Contohnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Misalkan kita untuk biskuit krim gitu kan, kita pakai low fat cocoa powder berapa persen, skim milk powdernya berapa persen dan lain sebagainya. Kemudian baked stable ini biasanya butuh tambahan. Di sini kan maltodextrin, tuh karbohidrat dia pakai corn flour. Tadi yang seperti saya sampaikan bisa starch, bisa tepung-tepungan, karbohidrat jenis lainnya. Ini problem di apa namanya? Problem di oh sorry ini masih ada tofi ya. Belum problem ya, masih ada tofi. Jadi tofi ini dia adalah di confectionery yang juga rely on the properties of fat gitu. Jadi toffee ini kadang dia disamakan dengan karamel gitu. Padahal dia sebenarnya agak berbeda. Toffee ini dia sebenarnya emulsi of fat in water based system. Jadi emulsion of fat in water sebenarnya. Fat untuk toffee ini dia tidak hanya sebagai bahan baku, tapi dia membentuk tekstur, mouthfeel, dan flavor release gitu. Kan toffee ini memang kita kalau mengkonsumsinya butuh ngunyah juga, cuman kan tetap kita bisa merasakan dia melted di dalam mulut. Nah itu biasanya dia datang dari fatnya yang kita tambahkan waktu pembuatan toffee-nya. Biasanya fatnya itu dia pakai butter. Nah, butter ini dia banyak dipakai. Kenapa? Karena butter dari susu ini dia juga apa namanya provide flavor tertentu di tofinya gitu. Tapi vegetable fat bisa nggak bisa, cuman flavornya akan berbeda gitu dibandingkan dengan butter gitu. Kemudian pembuatannya itu kan nanti butter, kemudian misalkan ada tepung, ada lain sebagainya dicampur, dipanaskan, itu kemudian nanti akan membentuk tofi ini. Jadi prosesnya sebenarnya cukup ya nggak sederhana banget ya, dia melibatkan suhu tinggi gitu. Nah, nah, ini vegetable fat can replace butter, but they lack the flavor contribution of milk proteins. Kemudian hardness of toffee or caramel is controlled by water content, but fat ensures the product melts pleasantly in the mouth. Jadi dia memang kita butuh ngunyah gitu, tapi dia kayak confectionery yang lainnya, dia tetap harus ada properties melt in the mouth. Jadi kalau misalkan dia komposisi fatnya bagus, dia bisa memberikan sensasi yang uh, menyenangkan untuk panelis ketika dikonsumsi. Kemudian fatnya itu untuk toffee dia harus solid dalam suhu ruang gitu. Jadi dia harus solid di suhu ruang, tapi ketika dimasukkan di mulut dia bisa melted gitu. Kemudian biasanya untuk bikin toffee itu kita butuh emulsifier seperti MAG dan DAG. Kemudian palm kernel oil itu dia dulu sering dipakai untuk pembuatan toffee, tapi sekali lagi itu flavornya akan beda dibandingkan kita ketika menggunakan butter gitu. Perannya fat itu dia lebih ke flavor, texture, stability, dan processing efisiensi. Jadi bentuknya kayak permen kayak gitu ya. Mungkin kalian sudah banyak nyoba ya toffee, banyak sekali di pasaran mereknya. Kemudian truffles, truffles ini dia ada beberapa jenis, ada American truffle, ada European truffle, dan Swiss truffle. Nah, mungkin jenis salah satu kayak kakao derivatif produk ya. Jadi kalau American truffle itu dia blend of dark and milk chocolate, milk fat, and hardened coconut oil.
Kemudian shelf life-nya dia cenderung tinggi karena moisture content-nya rendah. Kalau European truffle itu dia combine ada sirup, cocoa powder, milk powder, fat, gula, glucose sirup, dan invert sugar. Dia high in sugar gitu ya. Kemudian European truffle itu sistemnya lebih ke oil in water emulsion with water activity lebih dari 0,7. Kemudian shelf life-nya sangat tergantung dengan metode produksinya, keberadaan air dan lain sebagainya. Ada lagi Swiss truffle, itu dia include penggunaan krim, dark coklat dan butter. Dia menggunakan butter. Nah, Swiss truffle ini dia excellent eating quality but short shelf life karena dia banyak fatnya ya menggunakan krim, butter itu kan dia shelf life-nya menjadi lebih pendek dibandingkan yang European truffle dan American truffle gitu. Kemudian untuk Swiss truffle itu dia kadang-kala juga ada ditambahkan likor gitu seperti golongan alkohol ya untuk Swiss truffle-nya sehingga dia memperkaya atau menambahkan flavor tertentu juga dengan menambahkan likor tadi itu. Kalau truffle fatnya fungsi pentingnya di mana? Jadi fatnya itu dia mendefine tekstur, mouthfeel, dan stability dari si truffle-nya. Cocoa butter dapat digunakan atau bisa digantikan dengan cocoa butter ekivalen. Kalau vegetable fat itu juga bisa digunakan. Tapi ya flavornya nanti pasti akan berbeda, tidak terlalu intensif gitu kalau dengan vegetable fat. Kemudian adjusting fat type itu bisa nanti mempengaruhi tekstur dari si travelnya, kemudian proper fat choice ensure desirable eating characteristic while balancing shelf life and processing needs. Travel ini dia sangat dipengaruhi oleh jenis lemaknya yang digunakan dan jumlahnya juga. Contoh formulasinya ada di sebelah, ada di tabel ini nanti bisa dilihat sendiri. Ini akan saya cepat aja sebelum saya closing, nanti bisa dibaca. Jadi problem with fat in confectionery itu salah satunya bloom. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, fat bloom. Itu terjadi perubahan bentuk kristal dari beta 5 ke beta 6 sehingga sehingga si kakao produknya tadi itu, coklatnya terutama itu dia menjadi tidak glossy, kemudian lebih kusam penampilannya dan dia lebih keras gitu. Kemudian fat migration itu tadi juga sudah saya sebutkan, dia ada migrasi atau perpindahan fraksi cair dari lipidnya dari tengah matriksnya menuju ke permukaan gitu. Nah, biasanya ini tinggi kalau misalkan ada incompatibility yang tinggi. Contoh paling gampangnya itu di mana? Contohnya itu di coklat batang bisa oil migration. Terus kemudian pralin. Pralin itu kalau coklat kan luarnya coklat batang ya, dalamnya itu nanti bisa misalkan isinya selai coklat atau peanut butter contohnya. Nah, itu kan dia punya banyak fraksi oil atau fraksi lipid yang bentuknya cair. Kalau tidak dijaga dengan baik, fraksi cairnya itu dari fillingnya bisa keluar sampai ke cangkang dari si pralinnya tadi itu. Nanti akan mempengaruhi penampakan, akan membuat cangkangnya menjadi lebih lembek, kemudian apa namanya akan membuat penampakannya juga menjadi tidak glossy lagi, dia lebih kusam gitu penampakannya. Jadi dia akan jadi fat migration ini bisa menyebabkan kerusakan dari sisi tekstur, tapi overall quality dari produknya, tekstur penampakan, sensor experience itu akan menurun. Kemudian ada lagi adalah bukan ini. Ada lagi adalah moisture dan alcohol migration. Moisture and alcohol migration ini banyak terjadi contohnya di coklat pralin juga. Coklat pralin itu kan isinya bisa tadi selai, kacang-kacangan, peanut butter, almond butter dan lain sebagainya. Atau isinya bisa contohnya selai buah. Selai buah kan ada yang pralin isinya mango jam, selai mangga, selai stroberi dan lain sebagainya. Itu kan dia airnya tinggi. Kalau dia tidak disimpan dengan baik, air dari si fillingnya itu juga bisa rembes atau bisa migrasi ke permukaan dari si coklatnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan apa namanya siapa namanya si coklatnya tadi itu menjadi rusak kualitasnya sehingga pralinnya ketika dikonsumsi sudah tidak optimal lagi. Atau kalau fillingnya untuk biskuit filling contohnya kalau misalkan dia terlalu banyak water contentnya kan itu campuran ya nggak 100% fat ya itu. Itu dia nanti bisa bermigrasi airnya dari si filling fatnya untuk biskuit dia bermigrasi ke biskuitnya jadi lembek, jadi soggy gitu. Sama halnya terjadi untuk air, sehingga formulasi fat untuk eh, fat filling untuk si biskuit dan air ini juga perlu mempertimbangkan eh, apa namanya fraksi cair lipidnya dan juga jumlah airnya.
kalaupun jumlahnya tinggi, gimana caranya dia supaya stabil? Itu biasanya nanti belajar di food design gitu. Kemudian ada problem dengan rancidity dan fat stability. Rancidity nanti hubungannya sama tadi ya hidrolisis gitu, oksidasi. Kalau dia eh, namanya diekspos suhu tinggi, oksigen dan lain sebagainya, nanti kan bisa menyebabkan off flavor gitu. Gitu untuk materi hari ini. Sorry ini agak molor ya. Ada ini nggak ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Jelas semua ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti nilainya bagus-bagus nih ya. Harapan saya juga bagus-bagus nilai ujiannya. Oke? Nggak ada yang merespon nih? Iya, Bu. Saya harap yang lainnya juga mendengarkan ya. Kalau ini nggak ada pertanyaan, saya notes nih ya. Nih nanti bagian saya nilai ujiannya bagus-bagus. Gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga sukses ya ujiannya. Ini soal ujiannya udah ada. Tadi sudah tinggal dikombain aja. Semoga lancar untuk ujiannya. Nggak ada yang ulang. Semuanya nilainya bagus-bagus. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu.